Cinta adalah bagaimana kita dapat merasa senang dan susah terhadap suatu objek. Cinta adalah bagaimana kita dapat merasa senang dan susah terhadap suatu objek. Cinta adalah bagaimana kita dapat merasa senang dan susah terhadap suatu objek. Cinta adalah bagaimana kita dapat merasa senang dan susah terhadap suatu objek. Cinta adalah bagaimana kita dapat merasa senang dan susah terhadap suatu objek. Kenapa kalimat itu diulang-ulang dengan nada yang berbeda? Toh juga artinya tetap sama. Begitulah nada, pemenggalan kata, dan intonasi dapat merubah perspektif dari otak manusia. Kalimat yang sama dengan arti yang sama pula bisa jadi berbeda makna ketika kita mendengarnya. Belum lagi kondisi mood kita dan tingkat konsentrasi yang kita sediakan untuk menerima kalimat itu. Nada, pemenggalan kata, dan intonasi yang berbeda dapat berbeda juga diterima oleh masing-masing orang. Itulah seni dalam komunikasi, dan cinta sejatinya juga sebuah komunikasi. Bukan hanya soal dua tubuh yang saling mendekat, tapi dua jiwa yang saling menerjemahkan kehadiran satu sama lain. Kadang cinta itu hadir lewat mata, kadang lewat sentuhan, kadang hanya lewat sepotong kalimat yang diucap lirih namun penuh makna. Tapi seperti kalimat tadi, yang bisa terdengar manis atau datar tergantung nadanya. Begitu pula dengan cinta, ia bisa begitu menggelora atau justru terasa hambar. Tergantung bagaimana kita mendengarnya, merasakannya, dan menerimanya. Banyak orang mengalami rasa cinta yang meluap-luap begitu hebatnya, karena saking bahagianya dengan experience baru yang mereka dapatkan. Segala sesuatu yang berhubungan tentang dia pastinya bakal menjadi yang terbaik di matanya. Di awal-awal hubungan, cinta seperti kembang api, berkilau, penuh warna, dan membuat mata tak ingin berkedip. Segala hal yang berhubungan dengannya terasa sempurna. Wajahnya, tawanya, caranya menyebut nama kita, bahkan kelemahannya terasa menggemaskan. Mengapa itu bisa terjadi? Mengapa bisa begitu? Karena hati sedang mengambil alih, perasaan sedang menjadi nahkoda. Akal, logika, dan realita semuanya duduk di kursi penumpang, hanya menonton dari kejauhan. Itulah kenapa cinta di awal sangat terasa manis. Kita belum benar-benar mengenal satu sama lain. Kita baru melihat kulitnya. Yang kita rasa adalah ekspektasi, bukan realita. Kita sedang jatuh cinta dengan bayangan kita sendiri, bukan sosok dia yang sesungguhnya. Itu semua karena hati yang lebih banyak mengambil peran dalam memberikan penilaian. Kenapa cinta itu buta? Mungkin itu salah satu alasannya. Bukan karena kita tak bisa melihat, tapi karena kita memilih untuk hanya melihat yang ingin kita lihat. Dan dalam masa-masa ini, kebahagiaan sangat meluap-luap. Dunia seperti menyempit, hanya berisi aku dan kamu. Tapi seperti kembang api tadi, seindah-indahnya, ia tetap punya waktu untuk padam. Selang beberapa waktu berlalu, hubungan semakin intim dan batas-batas privasi mulai tersingkap. Masing-masing pasangan mulai merasa ada yang keliru. Ada yang tidak cocok dengan ekspektasi di awal. Ada yang membuatnya hingga ilfil. Yang dulunya hanya jalan berdua, kini mulai tidur di ranjang yang sama, tinggal dalam atap yang sama. Kita mulai tahu kebiasaan-kebiasaan kecil, mulai mengenali sisi gelap yang dulu tersembunyi di balik senyum manisnya. Saat itulah akal mulai masuk. Akal mulai menakar, menimbang-nimbang, menghitung, mengkritik, dan bahkan membandingkan dengan sesuatu di luar dirinya. Akal mulai berkata, "Oh, ternyata dia tidak seperti yang aku bayangkan." Logika mulai berkata, "Dia terlalu cerewet, dia terlalu cuek, dia tidak seperti dahulu."
Dia berbeda dari yang aku mau. Saat cinta yang buta mulai membuka mata, realita yang terlihat tak selalu indah. Dan perlahan yang dulu terasa manis, kini bisa jadi terasa hambar, bahkan pahit. Di fase inilah banyak pasangan yang goyah. Karena ketika hati mulai lelah dan akal mengambil alih sepenuhnya, maka cinta pun diuji. Apakah ia akan bertahan atau mulai luntur? Itu semua karena akal sudah mulai banyak berperan di dalamnya. Pemikiran rasional selalu dikedepankan dalam mengambil keputusan. Tak heran kenapa banyak orang berakhir putus hubungan. Karena tak sanggup lagi untuk menerima kenyataan bahwa si dia ternyata tak seperti yang diidam-idamkan. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita mencintai karena pilihan atau karena sebuah penerimaan? Mungkin setiap manusia pastinya gampang untuk menerima seseorang jika berkaitan dengan kesenangan. Karena siapa sih yang mau hidup susah sama seseorang untuk jangka waktu yang panjang? Apakah dengan begitu udah bisa dikatakan cinta? Mungkin rasa cinta yang sebenarnya cinta hanya dimiliki oleh orang tua terhadap anaknya. Karena orang tua bisa menerima anaknya dengan apa adanya. Mereka tidak bisa memilih akan melahirkan anak yang seperti apa. Mereka hanya bisa menerima, mencintai dengan tulus, tanpa syarat. Bahkan ketika anak tumbuh dengan kekurangan atau tak sesuai harapan, cinta itu tetap ada. Bahkan malah bisa bertambah. Berbeda dengan pasangan, kita bisa memilih, kita bisa mengatur standar. Ingin seseorang yang mapan, yang tampan, yang sabar, yang satu frekuensi. Namun karena kita bisa memilih, maka selalu ada ruang untuk merasa kurang. Karena itulah cinta yang tulus jarang ada di antara sesama pasangan. Dan karena itu pula masih terbuka kemungkinan ingin mendapatkan yang lebih baik darinya. Selalu ada celah untuk membandingkan, selalu ada bisikan. Seandainya aku dulu memilih si dia, mungkin hidupku lebih tenang. Atau dia terlalu begini, kenapa aku gak dapet yang lebih begitu? Disinilah ketulusan cinta diuji. Apakah kita mencintai karena dia sempurna? Atau karena kita siap berjalan bersama meski tahu dia tidak sempurna? Cinta yang luntur seringkali bukan karena cinta itu hilang, tapi karena penerimaan kita yang menyusut. Walaupun sudah berumah tangga, yang namanya manusia kadang ada khilaf dan ada saat-saat di mana hasrat ingin mencoba hal baru. Bedanya ada ikatan pernikahan yang membatasi gerak langkah dari setiap pasangan. Namun jika ditanya jauh ke dalam diri sendiri, pastinya ada keinginan untuk memiliki pasangan yang lebih dari yang sudah dimiliki sekarang. Bisa jadi mau yang lebih kaya, yang lebih cakep, lebih perhatian, lebih manis, lebih humoris, lebih pandai, lebih seksi, dan lebih-lebih yang lainnya. Mungkin mayoritas orang di zaman modern ini bakal begitu, kecuali mereka yang benar-benar memahami makna cinta. Pada kenyataannya, hubungan yang dijalani bertahun-tahun tidak selamanya hangat. Rasa bosan itu nyata, rasa jenuh itu bisa datang. Dan sayangnya, dunia sekarang penuh dengan distraksi, penuh godaan baru, wajah baru, dan perhatian baru. Kita hidup dalam era scroll dan swipe. Semua serba cepat, serba ada yang baru, serba menggoda. Maka dari itu menjaga cinta dalam hubungan jangka panjang membutuhkan seni tersendiri. Karena yang bisa merusak cinta bukan hanya pertengkaran yang besar, tapi seringkali karena rutinitas kecil yang dibiarkan membosankan. Semakin kita mengenal pasangan, semakin pula kita mengetahui kebaikan dan kekurangan masing-masing.
Disitulah kita dihadapkan dengan perasaan cinta yang agaknya tidak seperti dulu lagi saat di awal menjalin hubungan. Sisi negatifnya jika kita tidak mampu menerima sesuai dengan realita. Perlahan cinta itu memang akan luntur dan hilang begitu saja. Penting untuk menyadari, perasaan cinta memang bisa memudar, tapi keinginan untuk mencintai bisa terus dibangun. Cinta pada akhirnya bukan sekedar rasa, melainkan tindakan. Cinta bukan hanya tentang degup jantung, tapi tentang kesediaan untuk tetap hadir, tetap bertahan, dan tetap merawat rasa, meski suasana hati tak lagi berbunga-bunga seperti dulu. Cinta sejati itu bukan soal tidak pernah luntur, tapi bagaimana kita tetap membersihkan debu-debu yang menempel dan menyalakan kembali lilin yang nyaris padam. Ketika cinta mulai luntur, apa yang masih tersisa? Jawabannya adalah kesadaran. Kesadaran bahwa kita sedang menjalani kehidupan bersama manusia biasa. Bahwa kita pun punya celah, punya kekurangan, dan sama-sama sedang belajar mencintai. Cinta bukan dongeng. Cinta bukan tentang selamanya bahagia, tapi tentang selalu mau berusaha. Cinta sejatinya bukan soal menemukan yang terbaik, tapi tentang memilih untuk tetap bertahan dengan seseorang, meski dunia menawarkan 1000 alasan untuk pergi.